Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian, sanjungan, syukur semata kita haturkan kepada Allah, di mana kondisi awal manusia tidak cukup, akhirnya Allah memberikan kecukupan. Karena kita tidak sebatas terikat dengan lingkungan zahir, tapi kita juga terikat dengan lingkungan batin. Tidak semata kita hanya makhluk hadir ada di tempat, juga akan menjadi makhluk gaib. Demikian juga ada awal, ada akhir. Kita tidak semata berada di awal, tapi juga akan berada di akhir. Di awal itu di dunia, di akhir itu putaran terakhir, dimulai dengan alam kubur. Sementara kita tidak tahu alam gaib, yang zahir saja belum bisa kita ketahui semuanya. Sementara kita pun juga akan masuk kepada yang gaib. Maka di antara bentuk anugerah Allah, Allah memberitahukan kepada kita sing gaib itu apa saja. Lalu persiapan yang mesti kita siapkan apa? Apa yang gaib itu? Alam kubur termasuk gaib. Artinya ada, cuma belum tiba sekarang, dan kita akan segera memasukinya. Segera mboten? Segera. Kapan? Bareng Isya. Nah, di sana ada pertanyaan kubur, ada nikmat siksa kubur. Akal kita nggak bisa menjangkau, tapi itu ada. Kenapa? Fitrah. Dan itu termasuk hukum kauni, ketetapan yang mesti terjadi. Karena ada awal, ada akhir, ada dunia, ada akhirat, ada amal, ada balasan. Dengan turunnya wahyu diungkapkan semuanya, dan apa yang mesti kita siapkan. Sehingga dunia bila kita kejar akan segera kita tinggalkan. Yang akhir, yang gak patek kepikir akan segera kita sambut. Makanya kita sebagai tanda kecerdasannya adalah menyiapkan masa depan kita. Wahyu telah menjabarkan semuanya. Itulah bentuknya Islam yang membimbing kepada kita, dan kita wajib untuk menjaga kemurniannya. Sebab kalau sampai kemurnian Islam itu hilang, berarti petunjuk itu hilang. Kemurnian itu hilang, berarti resep itu hilang. Kemurnian itu hilang, alamat yang kita tuju juga hilang. Bisa sampai ke tujuan, alamatnya gak ada. Makanya bahaya rusaknya Islam dari para pengrusak lebih bahaya daripada bahaya-bahaya dunia. Hitam-hitam kopi diganti oli, bahaya mboten? Manisnya madu diganti racun, bahaya enggak?
sahnya mata uang diganti dengan uang palsu, bahaya enggak? Jelas amat sangat bahaya. Dikira ayam tapi kenyataannya musang, bahaya enggak? Dikira domba tapi kenyataannya serigala. Itulah bahayanya bid'ah, lebih bahaya daripada gambaran di atas. Maka insya Allah kita akan melanjutkan tema yang kita kaji, wasiat untuk memegang teguh kepada sunnah dan menjauhi bid'ah dan para produsen bid'ah. Kitab Aqidah Al-Wajiz oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada bab wasiat untuk mengikuti sunnah dan pewaspadaan dari orang yang memproduk bid'ah, masuk di halaman 216. Insyaallah wasiat yang ke-24 dan berikutnya kita baca pada kesempatan malam hari ini. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, termasuk salah satu dari 3 generasi pilihan yang dijamin kebaikannya. Apa kata beliau? Semoga Allah merahmatinya. Idza balaghaka an rajulin bil masyriq, apabila sampai kepadamu tentang seseorang dari penduduk belahan bumi timur, annahu sahibu sunnatin, bahwasanya dia adalah para pemegang pejuang sunnah, fab'as ilaihi, bagaimana faqra ilaihi, sampaikan, bacakan, kirimkan kepadanya bisalam, titip salamku. Kenapa kok begitu perhatiannya? Faqad qala, maka sungguh memang betul-betul sangat sedikit ahlus sunnah, orang yang memegang kepada sunnah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari wasiat di atas. Generasi awal itu memang perhatiannya kepada sunnah luar biasa. Generasi awal perhatiannya kepada sunnah memang sangat luar biasa. Kalau kita perhatian sing gawede lek kesinggol gampang kepancing niku napa kira-kira? Tuku montor anyar disinggol didemok tanggane, muring-muring nggih. Jo demak-demok ngoten nggih. Kenapa? Demok saja gak oleh, saking besarnya perhatian. Atau kepada uang, sampai kehilangan stres. Kenapa? Saking gedene perhatian. Atau sesuatu yang lain. Kalau kita lihat generasi tempo dulu, ketika memiliki perhatian besar yang kita bisa jajaki bagaimana rasanya, sebagaimana contoh di atas, ternyata yang mereka punya perhatian besar itu adalah kepada sunnah. Kenapa? Bapak apabila sunnah itu sampai hilang, ya tadi ibaratnya mau safar kehilangan alamat, gak bisa sampai. Atau di tengah lautan kompasnya ceblok yang laut, kayak langitnya gelap, bisa pulang nggak kira-kira? Nek lautan kompasnya cebloknya laut, langitnya gelap, nggak bisa ndelok bintang, bisa pulang kira-kira? Apalagi ombaknya besar. Kehilangan sunnah itu lebih bahaya daripada itu semuanya. Makanya mereka itu perhatiannya kepada sunnah itu adalah amat sangat luar biasa. Di balik itu memang hidup itu adalah ibadah. Hukum asal ibadah itu adalah haram kecuali ada dalil. Dalil itu adalah sunnah, dan itu dibutuhkan setiap detik. Lebih penting daripada nyawa, makan dan minum, uang.
Nah gitulah kurang lebih besarnya perhatian mereka kepada sunnah, amat sangat luar biasa. Maka kita pun juga menata pemikiran ke sana. Sampai ketika ketemu dengan seseorang, mungkin semisal kenalan, misalnya ketika acara haji, acara umroh, lalu di sana kenalan, dari mana? Dari Indonesia. Masya Allah, dari negeri timur ya. Kapan berangkat, berapa rombongannya, dan semisalnya. Setelah basa-basi sana sini kemudian ngobrol cerita gimana kondisi di daerah antum di belahan timur sana. Dijawab, alhamdulillah dakwah telah sampai kepada kami. Kami membangun masjid, dihidupkan dengan azan, dengan tegak sholat, dibacakan ayat-ayat, dibacakan sunnah-sunnah. Kami cara memahaminya sebagaimana generasi awal Islam. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Akhirnya pembicaranya jadi klop. Loh, kamu dari belahan bumi timur kok begitu pemikirannya? Itulah yang kita pegang. Kalau begitu, sunnah pun juga menyebar ke sana. Maka untuk itu, bila kamu pulang ketemu saudara-saudara, tolong sampaikan salamku. Nah begitu kan ya. Ini kira-kira orang itu titip salam itu besar nggak perhatiannya? Lo besar, nggak besar nggak titip salam. Nah begitu. Ini tadi bahasanya jelas. Idza balaghaka an rajulin bil masyriq, bila sampai berita kepadamu tentang seseorang di belahan bumi timur sana, annau sahibu sunnah, kalau dia itu sebagai orang yang memegang kepada sunnah, memperjuangkannya, maka bacakan kepadanya salam. Berikutnya, apa pelajarannya? Ahlu sunnah walaupun di sebuah tempat itu sepi, bahkan kalau perlu hanya seorang diri, maka dia diberi nama al-jamaah. Ahlu sunnah walaupun di sebuah tempat itu sepi, bahkan dia seorang diri, maka dia disebut sebagai al-jamaah. Titik. Itu tadi pelajaran yang nomor 2. Kenapa sepi bahkan seorang diri kok dikatakan al-jamaah, sementara mana jamaah itu kan sekelompok orang yang punya kepentingan sama. Lawan dia itu sendirian, itu kan butuh sekelompok orang. Sapa koncomu? Maka jawabnya ada 2. Jamaah secara definisi dan jamaah secara bahasa. Kalau jamaah secara bahasa, ya sekelompok orang yang punya kepentingan sama. Jamaah otok, jamaah atu jago, itu sekelompok orang kan? Sama nggak kepentingannya? Apa kepentingannya? Ya macam-macam, mereka ngumpul punya kepentingan apa? Itu makna bahasa. Makna istilah al-jamaah adalah ma wafaqta al-haqqa wala kunta wahdak. Ma wafaqta al-haqqa wala kunta wahdak. Sesuatu yang kamu mencocoki kepada kebenaran walaupun kamu hanya seorang diri. Perilakumu yang mencocoki kebenaran walaupun di sebuah tempat kamu seorang diri, kamu termasuk al-jamaah. Karena kenapa? Karena masuk kepada kriteria man al-jamaah, mencocoki kepada yang hak walaupun di tempat itu kamu hanya seorang diri. Itu makna istilah. Ini memberitahu kepada kita gitulah keadaannya. Di tempat A yang betul-betul sunnah sedikit, di tempat B yang betul-betul sunnah sedikit, di tempat C yang betul-betul sunnah sedikit. Dan kita bisa melihat di desa yang kita tempati, orang yang semangat mengkaji Islam,
Wujudnya Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat, menjaga tauhid, keikhlasan, menjaga sholat, kesunahan, memperbanyak zikir, memakmurkan masjid. Ini kira-kira rata-rata wong nek desa atau beberapa saja? Hanya beberapa saja. Ini menunjukkan sedikit dan itu kita bisa buktikan. Sementara perjuangan pun sebuah butuh kekompakan bersama. Makanya ketika jumlahnya sedikit, mereka itu berusaha untuk mikir, cari teman, cari teman, cari teman, cari teman. Di balik itu juga ada tugas untuk mengemban dakwah. Ada tugas untuk mengemban dakwah. Di sini sudah, di sana belum, kamu kan terpanggil. Mereka butuh untuk bimbingan. Makanya ketika di sana, oh juga ada ya, alhamdulillah. Di sana juga ada ya, alhamdulillah. Di sana juga ada ya, alhamdulillah. Karena itu ada sepadan, tolong sampaikan salamku kepadanya. Luar biasa pemikiran mereka itu. Makanya kita pun juga butuh mewarisi pemikiran seperti itu. Maka apabila di sebuah masjid kita seolah gak pacen duwe konco yang memiliki pemikiran yang sepadan, akidah sepadan, sunnah yang sepadan, benjo kesepian, ternyata nek kono aku yo duwe kenalan, nek kono aku yo duwe kenalan. Nah, termasuk kita ngumpul kali ini. Andaikan malam hari ini yang ngaji wong kene tok, rada sepi napa sekedhik? Jangan pilih, rada sepi napa sekedhik? Nilai sing pundi? Nilai sing sepi napa sekedhik? Sami mawon. Nah, ketika di sana punya kenalan, kemudian kelompok, lumayan, duwe konco. Jadi hiburan kan? Suasana beda dengan yang kita pandang sehari-hari. Bedino mek kuwi sekarang ada wajah-wajah baru. Nah, beda kan? Kan jadi hiburan. Nah, itu penting untuk kita rasakan seperti itu. Itu semua membimbing kepada kita supaya kita itu betul-betul memegang kepada sunnah dan waspada dari bid'ah, karena bid'ah itu lebih bahaya daripada racun. Karena racun itu menjadi sebab mematikan, madu menjadi sebab kehidupan. Sunnah jalan surga, bid'ah neraka. Berarti kalau gitu bid'ah lebih bahaya daripada racun. Karena racun mati ya wis, tapi ketika di neraka la yamutu fiha wala Yahya, itu untuk jatah penduduk neraka yang asli kekal, itu kondisinya seperti itu. Berikutnya masuk wasiat ke-25 qala Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala. Inni la ukhbaru bi mautir rajul min ahli sunnah faka'anni afqadu ba'da a'dha'i. Ini sesungguhnya saya la ukhbaru, dikhabari, bi mauti rajul, dengan meninggalnya seseorang min ahli sunnah. Sesungguhnya saya ketika dikabari dengan matinya seseorang dari ahlus sunnah, faka'ani, maka seolah-olah saya afqadu, kehilangan ba'dha a'dha'i, sebagian dari anggota tubuhku. Sesungguhnya saya ketika dikabari tentang matinya seseorang dari ahlus sunnah, maka seolah saya kehilangan salah satu dari anggota tubuh saya. Jenengan nate mati rasa mboten? Semisal gringgingen. Mungkin tangane nopo-nopone keblekan, malih gringgingen, darah mboten lancar. Wayah nglilir, sing tengen cik leluasa, sing kiwa ora kena diobahne. Jenengan golek tangan mboten? Tanganku sitoke nyandi. Sitoke kena, sitoke napa? Gringgingen, seolah kehilangan anggota tubuh. Nate ngoten niku. Terus pundi rasane kehilangan salah satu anggota tubuh?
Nah, itu sebagai sebuah rasa yang kita bisa jajaki diri kita. Ternyata rasa seperti itu tidak sebatas rangkaian anggota tubuh. Ketika orang itu bersaudara, ketika orang itu sama-sama ketemu dengan Ahlussunnah, bagaikan seseorang yang anggota tubuhnya lengkap, kanan, kiri, mata untuk berkedip pun juga normal, sehingga tidak juling, bahasa Jawane kiro, sehingga ketika nyawang fokus satu titik pas, gak miring-miring, itu enak. Numpak mobil kiwa tengen ngarep mburi bane normal, enteng dipun setir, jijal sing tengen warek, sing kiwa gembos, terus pun dirasani. Nah gitulah, orang yang betul-betul sunnah itu ada tanda. Tandanya apa? Sesama Ahlus Sunnah itu adalah satu rangkaian tubuh. Senenge dulurku nek kono itu juga senengku, susah dulurku nek kono juga susahku. Matinya dia itu adalah seperti saya kehilangan sebagian dari anggota tubuh saya. Ini tanda-tanda Ahlus Sunnah. Semoga kita betul-betul sebagai Ahlus Sunnah. Tandanya seperti itu. Kenapa? Karena besarnya perhatian kita kepada sunnah. Itu satu tubuh. Memang itulah kriteria orang itu dikatakan orang Islam. Bagaimana hubungan dia dengan sesama, yang dikatakan al-muslimu akhul muslim, orang Islam satu dengan yang itu adalah saudaranya. Bahkan bentuk kasih sayangnya digambarkan kal bunyan yasudu ba'duhu ba'dhu, seperti bangunan yang sebagainya mengokohkan pada sebagian yang lain, atau kal jasad, seperti anggota tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh itu kena musibah sing ngregesi sekujur tubuh, bukan sebatas sing kena musibah. Kita sami nanti kesandung kukune cepot sak mbotenipun loro. Niku sikile sing pringis-pringis napa mulute? Makanya sikile sing kena, mulutnya yang peringas-peringis, yang sambat, aduh, misalnya nangis, matanya berkedip-kedip, bercucuran, tangannya memegangnya, sekujur tubuh anggotanya pun juga malu menggigil, merasakan. Itu hubungan. Itulah satu bangunan, sokone papat dijipuk loro amblek. Itulah mobil, bane papat dijipuk siji saja sudah biring, nggak normal kembali. Itulah tubuh kita. Salah satu kakinya mati rasa, pincang, bahkan ada yang malah nggak bisa jalan, atau bahasa yang semisalnya. Itulah hubungan sesama Ahlus Sunnah. Karena pentingnya seperti itu, dan karena mereka merupakan mitra kerjasama untuk menegakkan sunnah, untuk memberantas kepada kebid'ahan. Maka rasa seperti ini supaya kita hidupkan sebagai tanda kesunnahan kita semuanya. Berikutnya 26, qala Ja'far ibnu Muhammad, sama itu Qutaibah rahimahullah ta'ala yaqul, idza ra'aita, apabila engkau melihat ar-rajula, pada seseorang, yuhibbu ahlal hadis, suka kepada orang yang memperjuangkan hadis, mislu Yahya ibni Sa'id, mislu Abdurrahman ibni Mahdi, mislu Ahmada ibni Hambal, mislu Ishaqa ibna Rohuyah. Ada yang baca Rohawaih, dibaca Rohuyah. Wa dzakara qauman akharin, dan dia menyebutkan kaum yang lain. Kalau kita yang paling mudah, sunnah yang kita kenal napa kitabe? Suka kepada Imam Bukhari, gitu kan? Suka kepada Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban,
Imam Tobroni, Imam Baihaqi, Imam Hakim, mungkin itu nggih. Penulis buku hadis yang cukup mudah untuk kita kenali di kanan kiri kita. Ternyata kepada mereka itu suka. Kepada mereka itu suka. Begitu krungu jenenge seneng. Sampai ketika satu kesempatan nek paran ketika bepergian, kenalan, siapa kamu? Nama saya Bukhari. Langsung rasa anyep ngoten nggih. Nama saya Muslim. Kan langsung anyep loh nggih. Itu ada rasa suka kepada mereka seperti itu. Yang kadang itu hanya sebatas nama. Walaupun kenyataannya namanya baik, belum tentu orangnya baik, tapi setidaknya ketika mendengar kata itu sudah memiliki pengaruh psikis tentrem. Nah, apabila kamu melihat kepada seseorang ternyata cinta kepada yang seperti itu, maka ketahuilah fa'innahu ala sunnah, dia itu berada di atas sunnah. Itu tanda ahlus sunnah. Apa itu tanda ahlus sunnah? Cinta kepada sama-sama ahlus sunnah. Dan itu masuk di dalam kriteria cinta karena Allah. Man ahabba fillah wa baghadha fillah faqatis takmalal iman. Siapa yang cinta karena Allah, benci juga karena Allah, maka rasa itu sebagai upaya untuk menyempurnakan keimanan. Makanya apabila kita itu pingin keimanan kita sempurna, maka caranya adalah cintailah ahlus sunnah. Krungu jenenge saja sudah menyemangati, nanti akan mendorong dia akan belajar, akan beramal, akan bekerja sama untuk sama-sama memperjuangkan sunnah agar bisa mematikan, mengendalikan, membekukan, mengisolasi perkembangannya bid'ah. Wa man khalafa haula, maka siapa yang menyelisih mereka, semisal menyelisih Imam Bukhari, menyelisih Imam Muslim, menyelisih Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan sebagainya, fa'lam, ketahuilah anau sungguhnya orang yang menyelisih itu dia adalah mubtadi'un, orang yang suka memproduk bid'ah. Itu wasiat yang sangat penting kepada kita semuanya dalam rangka menjaga sunnah. Ya tadi fungsinya amat sangat penting. Sunnah itu surga, bid'ah itu neraka. Maka ini betul-betul taruhan nasib. 27. Qala Ibrahim an-Nakhai rahimahullah ta'ala, lau anna ashaba Muhammadin masahu ala dhufrin lama ghasaltuhu iltimasal fadli fittibaihim. Lau andaikan anna sesungguhnya ashaba Muhammadin, para sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahu, mereka mengusap, ala dhufrin, kepada kuku, lama sungguh tidaklah ghasaltu, saya akan mencucinya. Iltimasa, karena mencari, al-fadli, keutamaan, fitibaim, di dalam mengikuti mereka. Untuk memahami makna kata-kata ini adalah, ini termasuk kata yang memiliki makna mubalaghah, penyangatan. Karena semangatnya kepada sesuatu, apapun yang menjadi tantangan, maka dia tidak akan pernah mundur. Misalnya ada ungkapan, karena cinta rupiah. Napa semangatnya wong cinta rupiah? Walaupun saya harus mengarungi gurun pasir, mati di tengah-tengahnya nggak apa-apa. Sepenting saya dapat rupiah. Walaupun saya harus mendaki gunung, jatuh ke jurang, langsung ditelan ular besar, saya akan tandangi. Apabila adanya di dasar lautan, kanku selami. Kenapa? Karena cinta rupiah. Ada bahasa seperti itu? Tapi betulkah kenyataannya dia betul-betul mengarungi padang pasir, mendaki gunung, menyelam? Kenyataannya enggak kan? Tapi untuk apa ungkapan itu disampaikan? Jawab, menunjukkan kesungguhan. Nah begitu.
Atau bahasa yang lain, karena orang itu sedang jatuh cinta kepada handphone baru, nganti tidur saja dikeloni gitu nggih. Kenapa? Karena saking amat sangatnya. Atau bahasa yang lain, karena saking luasnya jangkauan handphone, walaupun berada di lubang semut pun juga bisa callingan di sana. Apakah juga orang itu pernah callingan di lubangnya semut? Jawabnya juga tidak. Atau contoh bahasa yang lain, ada sebuah produk yang untuk dikenali halal itu sulit. Untuk mengenali sebuah produk yang halal itu sulit. Lalu ada seseorang saudara betul-betul kepercayaan itu bisa memproduk yang betul-betul halal. Saking percaya nih, Pak, produk jenengan itu walaupun kuahnya dari kencing akan saya konsumsi. Napa bahasa ngoten niku? Produk jenengan walaupun kuahnya itu dari kencing akan saya konsumsi. Betulkah produsennya kuahnya dari kencing? Betulkah dia sudah menyuguhkan makanannya kuahnya dari kencing? Betulkah ketika diberitahu ini kuahnya dari kencing betul-betul minum? Jawab tidak. Tapi kenapa dia mengatakan seperti itu? Jawabnya mubalaghah, kata penyangatan. Nah, di sini Ibrahim An-Nakha'i itu memiliki ungkapan yang luar biasa, saking amat sangatnya cinta pada sunnah, dengan cara napatilas kepada perekam sunnah. Siapa perekam sunnah? Ketika Nabi SAW itu dawuh, tiyang sing ngrungokne, menerima, mengamalkan, menyampaikan, memperjuangkan, sinten niku? Para sahabat. Mungkinkah sahabat itu menyelisih Nabi? Jawab tidak. Karena pesan Nabi SAW, la yajtami'a ummati ala dhalalah, umatku yaitu para sahabat tidak mungkin bersekongkol di dalam kesesatan. Nah, saking betul-betulnya istiqomah di dalam ittiba kepada sunnah, mengikuti sunnah, yang nggak mungkin mereka itu akan membuat penyelisihan. Sehingga untuk mengungkapkan kata penyemangat, andaikan para sahabat itu membuat bid'ah, saya pun juga akan siap melakukan bid'ah. Itu semisal walaupun masakan jenengan itu kuah kencing akan saya konsumsi. Itu sebagai bahasa apa tadi? Bahasa penyemangatan. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena nggak mungkin sahabat itu membuat bid'ah. Nggak mungkin konco yang dikenal itu adalah ketika menyuguhkan makanannya, masakannya itu kuahnya dari kencing. Saking percaya nih mengatakan seperti tadi. Semisal ungkapan orang yang sudah kadung jatuh cinta, bila hati sudah kadung jatuh cinta, kotoran kucing terasa coklat. Bener nggih? Jane nggih mboten. Tapi kenapa diungkapkan? Jawabnya untuk menggambarkan amat sangatnya rasa yang sedang ia rasakan. Senada dengan itu, Listo, saya sangat percaya kepadamu, apa yang kamu masak itu mesti halal. Walaupun yang kamu suguhkan racun tak umbi, itu menunjukkan nggak mungkin dia akan menyuguhkan racun. Lalu diantara contoh perbuatan bid'ah adalah mengusap kuku. Nggak ada syariat mengusap kuku. Syariat ibadah dalam bentuk mengusap niku napa? Lek wudu sing diusap kepala. Lek tangan kaki niku menggunakan bahasa ghosala, mencuci. Mengusap itu untuk tayamum. Nah, senada dengan itu gambarannya ke sana. Dan tadi poin yang ke-27 tentang nasihat supaya kita itu betul-betul berpegang teguh kepada sunnah. Saking pentingnya sunnah, mereka menggunakan bahasa penyangat yang luar biasa. Berikutnya 28. An Abdillah ibni Mubarak rahimahullah ta'ala. I'lam, ketahuilah, ai akhi, wahai saudaraku. Ai sama dengan ya akhi. Annal mauta al yauma, sesungguhnya orang yang mati di hari ini
Karomatun likuli muslimin, ini merupakan kemuliaan untuk setiap muslim. Alasannya laqiyallaha, karena dia ketemu Allah ala sunnah, di atas sunnah. Jadi kondisi yang sedang dialami oleh Abdullah bin Mubarak ketika sedang ngobrol dengan temannya itu berlingkupkan sunnah. Andaikan kita pas sunnah seperti ini mati, kemuliaan. Kenapa? Karena nggak semua majelis itu seperti majelis kita yang sunnah. Mungkin kita keluar ke sana sudah bid'ah, ke sana sudah bid'ah. Mungkin besok luwih nemen. Makanya ketika kita mati pas sunnah ini, kita termasuk kemuliaan. Ini memberitahu kepada kita majelis sunnah itu tidak banyak. Memberitahu kepada kita tempat yang sunnah itu tidak banyak. Memberitahu kepada kita hari-hari yang diisi dengan sunnah pun juga tidak banyak. Mungkin majelis sana sudah bid'ah, mungkin besok sudah banyak mengalami kebid'ahan. Like matimu pas nek majelis bid'ah, pas diundang acara bid'ah teko, lalu kena musibah, apa kira-kira nanti jawaban pertanyaan? Matimu pas nyapo, pas berada di majelis bid'ah, bisa selamat kira-kira? Ya sulit. Ini juga memberitahu kepada kita kondisi ke depan itu lebih suram. Nah gitulah besarnya perhatian mereka kepada sunnah. Andaikan kita pas ngumpul seperti ini di tempat ini hari ini yang sedang memiliki tanda-tanda sunnah, dikala ini kita mati, maka ini merupakan sebuah keberuntungan. Atau bahasa yang lain, semisal ungkapan Syekh Fauzan ketika menukilkan dari kisahnya, andaikan saya diberitahu amal yang sedang ku kerjakan kali ini diterima, saya pengen mati detik ini. Andaikan amal yang ku kerjakan sekarang saya diberitahu amalmu ditompo, saya pengen mati di detik itu. Kenapa? Karena untuk mencari ikhlas itu sulit. Karena untuk mencari ikhlas itu sulit. Karena untuk mendeteksi ikhlas apa enggak kita pun juga enggak tahu. Ini memberitahu kepada kita, itu menunjukkan akan besarnya perhatian, akan pentingnya kepada keikhlasan, kesunahan. Makanya sampai ada ungkapan seperti itu, ketika saya diberitahu amal sedang diterima, dikala itu saya pengen mati saja. Kenapa? Matiku ketika amal sedang diterima. Tapi kayaknya kita berat yang seperti itu. Kayaknya kita tuh berat seperti itu. Mati ketika sedang beramal soleh, ini berat kita punya rasa kayak begitu. Ini nasihat kepada kita, kenalilah sunnah, berjuanglah di dalamnya, matilah di atasnya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka sungguhnya kita milik Allah, sungguhnya kepadanya kita kembali. Apapun ujian yang kita hadapi, kita bersabar sambil berharap semoga kembaliku nanti kepada Allah, Allah memberkahi. Fa ilaula nasku, maka kepadalah kita mengadu wahsyatana, akan kekhawatiran kita ini. Wa dhihabal ikhwan, dan hilangnya saudara-saudara. Wa qillatal awan, dan sedikitnya orang yang mau bermitra saling tolong. Wa zurul bid'ah, dan merajalelanya bid'ah. Ini masuk pada generasi tabi'ut tabi'in. Itu orang yang betul-betul memegang sunnah itu betul-betul terasa berat sekali. Kenapa? Karena sudah merajalela kebid'ahan. Akhirnya Allah pun juga mengutus sang mujadid pembaharu. Siapa pembaharu? Pada abad yang kedua sesudah habis masa tabi'in, siapa? Imam Syafi'i. Mujadid abad pertama, 100 tahun pertama, siapa? Umar bin Abdul Aziz. 100 tahun yang kedua, siapa? Imam Syafi'i. Maka sebelum munculnya mujadid, itu kondisi masyarakat banyak yang sedang
merajalela berbagai macam petaka. Itu tadi sudah digambarkan oleh semisal Abdullah bin Mubarak. Sedikitnya saudara, banyak yang mati. Sedikitnya orang yang mau tolong menolong pada hal ini, merajalelanya bid'ah. Nah, sampai seperti itu. Wa ilaula nasku kepada Allah kita mengadu. Azima mahalla, besarnya apa yang sedang menimpa bihadil umati pada umat ini, min diabil ulama, dari hilangnya ahli ilmu, wali sunnah, dan hilangnya ahlus sunnah, wa dzur bid'ah, dan merajalelanya bid'ah. Jadi di masa itu sudah sedemikian rupa terasa berat sekali, apalagi masa-masa yang sedang kita jalani kali ini. Kita betul-betul merasa terhimpit, betul-betul merasa terhimpit. Itu tadi ungkapan Abdullah bin Mubarak supaya kita itu betul-betul ittiba kepada sunnah, membenci kepada bid'ah, dan siap berjuang di atasnya, mati di atasnya. Berikutnya 29. Qala Al-Fudailu ibnu Iyadin rahimahullahu ta'ala, inna lillahi ibadan yuhyi bihim al-balada, wahum ashabus sunnah. Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki ibadan hamba-hamba. Yuhyi bihim, yang Allah menghidupkan dengan sebab hamba-hamba itu, al-bilada, negeri. Siapa hamba-hamba yang dimaksud? Wahum, dan mereka adalah ashabus sunnah. Nah begitu, Allah memiliki hamba-hamba yang dengan sebab hamba-hamba itu berkiprah, dijadikan penempuh sebab, maka negeri itu menjadi negeri yang hidup, dan hamba-hamba yang dimaksud dia adalah ahlus sunnah. Nah kita mengharapkan kita, kenapa? Karena kondisi awal manusia dicipta itu adalah fitrah. Kitab diturunkan, Rasul diutus pun juga untuk menjaga fitrah. Dan jaminan Allah Ta'ala ketika orang itu memegang kepada fitrahnya, nanti akan dijaga sebagaimana firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Andaikan penduduk suatu negeri mereka beriman, mereka bertakwa, akan dibuka berkah Allah yang turun dari langit, berkah Allah yang nyumber dari bumi. Kalau gitu iman itu apa? Iman itu ilmu. Ilmu itu apa? Al-Quran. Ilmu itu apa? As-Sunnah. Ilmu itu apa? Pemahaman para sahabat. Jadi iman itu adalah ilmu. Makanya sebuah negeri itu dikatakan negeri yang akan diberkahi, itu maraknya majelis-majelis ilmu dan ramai, sehingga seolah bisa dibilang semua masjid pun juga membuat masjid dan ramai. Yang dikaji itu adalah ilmu, bentuknya Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Itu tanda sebuah negeri termasuk negeri yang beriman. Dan mereka itu bertakwa, artinya setelah ilmu mereka miliki, mereka mengamalkan akidahnya tauhid, amalnya sunnah, beramal ikhlas. Ketika bergaul memberikan maslahat, kerjanya pun juga halal. Kepada yang hak mereka saling tolong menolong, memperjuangkan. Kepada yang batil mereka saling menasehati untuk tobat. Apabila kondisi seperti itu tanda negeri yang beriman bertakwa nanti akan mendapatkan berkah Allah yang turun dari langit, nyumber dari bumi. Kenyataannya itu ada marak? Jawabnya enggak, kecil sekali. Orang yang keimanannya dalam bentuk mendalami ilmu, perilakunya betul-betul tauhid dan sunnah, kecil kan. Makanya kondisi yang sedang kita jalani kayak begini, kita harus banyak waspada. Kenapa? Karena maraknya
kebodohan, maraknya kesyirikan, maraknya kebid'ahan, maraknya riba, maraknya perzinaan, perselingkuhan, maraknya orang yang telanjang pergaulan bebas, itu adalah bahayanya lebih bahaya daripada asap. Hutannya kebakaran, asapnya jarak 2 meter sudah nggak tembus pi rasanya. Kita sedang mengalami kondisi kayak begitu. Makanya kita diwaspadakan. Sebagaimana yang Allah jelaskan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Waspadalah dirimu akan sebuah petaka yang itu tidak semata hanya menimpa kepada mereka si pelaku fitnah. Fitnah dipancing dengan kebodohan, yang terkena bukan sebatas mereka yang bodoh. Petaka dipancing oleh syirik, ketika terjadi bencana bukan merasa semata saja mereka yang melakukan kesyirikan. Petaka dipancing oleh mereka yang bid'ah, ternyata ketika musibah datang bukan sebatas mereka yang tertimpa. Di situ ketika ada mukmin itu pun juga kena getahnya, kesababan, ngoten nggih. Ngapa kesababan nggih? Ya katut kegerakot, kena resikonya. Makanya ketika hutan kebakaran yang full asap kan bukan hutannya saja kan asapnya terbawa kemana mana, mengganggu kepada tetangga, itu resiko dari dosa-dosa. Sementara kondisi kita seperti itu, makanya kita jangan berbetah-betah bersama mereka, apalagi malah menghadiri undangan mereka. Lah kono ngono sepenting aku kan ngamal dewi, tidak bisa, akan kena getahnya itu. Makanya itu harus sadar, ya Allah itu mungkar, saya ingkar, saya minta kepadamu teguhkan saya minta kepadamu beri petunjuk mereka, setelah itu pamit. Kenapa? Itu petakannya akan terjadi. Itu di sebuah negeri, di sana ada hamba-hamba, ya Allah akan hidupkan negeri itu, hamba-hamba yang itu adalah ahlus sunnah. Makanya kita berusaha untuk yang seperti itu, maka supaya keadaan aman, dakwah bisa berjalan, ibadah bisa berjalan, maka keamanan butuh untuk dijaga. Jangan sampai kita memiliki langkah-langkah koyok langkah khawarij yang suka mengkafirkan kelompok yang lain, yang mengkafirkan penguasa untuk mengadakan apa? Pemberontakan, kegaduhan, sehingga nanti resikonya akan bisa menimpa kemana-mana. Jungkir balik situ. Itu poin-poin yang kita kaji kali ini. Kita telah membaca beberapa fatwa. Yang penting untuk kita semuanya, pentingnya kita memegangi sunnah dan untuk menjauhi bid'ah, karena bid'ah itu lebih bahaya daripada racun pol-polnya mati, tapi kalau bid'ah bisa menyebabkan orang itu terjerumus ke dalam neraka. Makanya kita merasa sedikit, merasa berat, makanya kepada sesama sunnah supaya kita itu saling mencintai, lembut, tolong menolong, karena untuk menghadapi resiko besar yang sama-sama kita tanggung bareng. Berikutnya sebagai pesan terakhir yang butuh kita sampaikan, bahwa kita berada di bulan Dzulhijjah, lebih spesial kita berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang amal soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya kita menyambut dengan sebaik-baiknya, memperbanyak ilmu, tobat, istighfar, zikir, termasuk kita siapkan binatang kurban disembelih, termasuk juga memperbanyak takbir. Kalau Idul Fitri itu takbirnya seringnya keluar dari rumah sampai di tanah lapang, tapi kalau di bulan Dzulhijjah, begitu masuk bulan Dzulhijjah sudah kesempatan kaum muslimin memperbanyak apa? Takbir, termasuk ketika kita dipancing takbir segera menyambut, termasuk sudah sholat ada yang ngajak takbir sambut. Berikutnya nanti semua kegiatan kita berdiri, duduk, berbaring banyak dilafadzkan takbir. Memang Allah memerintahkan, sebutlah Allah di hari-hari yang dihitung, yaitu hari tasyrik. Zikirlah kepada Allah di hari-hari yang dimaklumi, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka supaya kita lebih menyibukkan lisan kita zikir spesial dengan bertakbir di 13 hari awal bulan Dzulhijjah.
hijah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Demikian yang kita sampaikan. Ada pertanyaan, disilahkan. Sekira cukup, istirahat dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.